Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Seperti kita mengetahui bahwa sarana dan prasarana pendidikan sangat dibutuhkan di setiap sekolah. Tanpa sarana dan prasarana pendidikan, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, kita harus mengetahui betapa pentingnya sarana dan prasarana pendidikan. Mari kita sama-sama menyimak pengertian administrasi sarana dan prasarana. Kata administrasi menurut asal kata atau etimologis berasal dari bahasa Latin ad dan ministret. Ad berarti intensif, sedangkan ministret berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Secara keseluruhan, administrasi, karena kita berbicara tentang pendidikan, maka administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material, yang bersangkutan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Administrasi pendidikan tersebut juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, pengawasan. Masing-masing fungsi ini memiliki tujuan yang berbeda. Di antaranya, fungsi perencanaan, yaitu kita merencanakan. Kemudian, fungsi pelaksanaan, yaitu kita melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan, yaitu kita mengawasi jalannya pelaksanaan tersebut. Kita masuk berikut. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan, tentunya tidak terlepas dari berbagai administrasi dalam sekolah. Antara lain, administrasi kurikulum, administrasi personalia, administrasi keuangan, administrasi kesiswaan, administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Karena kita bahas tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan, maka kita lebih terfokus kepada sarana dan prasarana pendidikan. Mari kita lanjut. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi terlaksananya proses pembelajaran di sekolah, serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah, baik secara khusus maupun umum. Macam-macam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Adapun macam-macam sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas. Kedua, ruang perpustakaan. Yang ketiga, ruang laboratorium. Keempat, ruang pimpinan. Yang kelima, ruang guru. Keenam, ruang tata usaha, tempat ibadah, konseling, ruang UKS, ruang organisasi, jamban atau toilet, gudang, ruang sirkulasi, dan yang terakhir, tempat bermain atau tempat olahraga. Dengan kata lain, lapangan. Kita lanjut. Klasifikasi administrasi sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses perencanaan, upaya pembelian, penyewaan, peminjaman, penukaran, daur ulang, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan yang perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, di sini kita merencanakan sarana dan prasarana pendidikan. Tentu kita harus mempunyai perencanaan. Dalam perencanaan tersebut, bagaimana cara kita mengupayakan untuk pembelian, kira-kira apa yang kita butuhkan dalam sekolah. Kalau kita tidak mempunyai dana yang cukup, maka kita bisa menyewa. Jika belum cukup juga dananya, bisa kita pinjam atau bisa kita tukar barang tersebut dengan barang lain. Bahkan juga kita bisa daur ulang, artinya yang sudah rusak, kita bisa mendaur ulang dengan bikin
barang yang baru. Begitu juga dengan rehabilitasi. Kira-kira kita bisa menjaga, merawat seperti bagaimana. Kemudian distribusi, atau kita bisa membuat peralatan tersebut sendiri. Intinya untuk melengkapi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam sekolah. Yang berikut, yang pertama, langkah-langkah perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kita mau merencanakan sesuatu dalam pengadaan barang-barang yang berupa sarana dan prasarana pendidikan, tentunya kita harus tahu beberapa poin. Yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja atau mengintegrasisasi kekurangan perlengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia. Yang berikut, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran. Yang berikut, menetapkan rencana pengadaan akhir. Ini adalah langkah-langkah. Kita masuk yang berikut. Yang kedua, pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, pengaturan sarana dan prasarana pendidikan. Di sini terbagi menjadi 3, di antaranya inventarisasi, yang kedua penyimpanan, yang ketiga pemeliharaan. Jadi kira-kira barang-barang apa saja yang harus kita inventarisasi. Kemudian kira-kira barang-barang itu kita harus melakukan penyimpanan di tempat-tempat khusus. Kemudian yang berikut, pemeliharaan, artinya kita menjaga supaya jangan ada kerusakan sarana dan prasarana tersebut. Yang keempat, penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan alat tempat dipengaruhi oleh 4 faktor. Di antaranya, banyak alat untuk tiap macam, banyak kelas, banyaknya siswa, dan dalam kelas banyaknya ruang atau lokal yang ada di sekolah. Kita lanjut. Dengan mengingat beberapa faktor di atas serta pola pengaturan alat pelajaran, maka secara umum dapat diatur sebagai: yang pertama, alat pelajaran untuk kelas tertentu; yang kedua, alat pelajaran untuk beberapa kelas; yang ketiga, alat pelajaran untuk semua. Nah, di sini ada beberapa faktor yang dibutuhkan di dalam sekolah. Di antaranya ada untuk kelas tertentu, misalnya seperti kelas bahasa Inggris. Berarti di situ dia hanya membutuhkan buku-buku yang mengandung dengan bahasa Inggris. Nah, kemudian alat pelajaran untuk beberapa kelas, artinya di situ ada beberapa kelas yang butuhkan alat-alat tersebut. Nah, mungkin di yang lain tidak, tetapi hanya di beberapa kelas. Kemudian yang berikut, alat untuk semua. Jadi itu secara umum, misalnya macam gedung, kemudian macam lab, kemudian tempat bermain atau lapangan ya, misalnya. Ya, kita lanjut. Fungsi administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kita harus tahu fungsinya. Selain memberi makna yang lebih untuk terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal, administrasi sarana dan prasarana pendidikan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi dan melengkapi fasilitas untuk kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal.
Nah, jadi fungsi dari administrasi sarana dan prasarana adalah untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Yang berikut, memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Semua didukung oleh sarana dan prasarana. Kita lanjut. Tujuan administrasi sarana dan prasarana. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar. Yang berikut, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi dalam pembelajaran. Yang berikut, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah tujuan administrasi sarana dan prasarana. Kita lanjut. Yang berikut, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu. Nah, sarana dan prasarana ini juga artinya bisa membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu seseorang. Yang berikut, administrasi sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting bagi terlaksananya proses belajar yang diinginkan serta tercapai tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Atas apa yang saya dapat, saya memberikan kepada saudara sekalian. Terima kasih. Selamat malam.